Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Islam dan kesehatan. Kemudian kita akan membahas beberapa konten pada PPT kali ini. Yang pertama, urgensi hidup sehat bagi manusia, pandangan Islam tentang hidup sehat, prinsip Islam dalam mewujudkan hidup sehat, dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup untuk mewujudkan hidup sehat. Kemudian ada urgensi hidup sehat bagi manusia. Sudah menjadi suatu kebutuhan dasar bahwa setiap manusia selalu ingin hidup sehat. Kondisi yang satu ini memang mahal harganya. Sekalipun misalnya hanya sebatas sehat fisik, manusia dituntut untuk memperhatikan anatomi tubuhnya dan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhinya agar tidak mengalami hambatan atau bahkan kerusakan pada bagian-bagian tertentu. Misalkan kita harus memperhatikan nutrisi yang kita konsumsi, kemudian juga bagaimana kita menggerakkan tubuh kita, seperti itu. Kemudian manfaat meditasi. Nah, meditasi ini berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh gitu. Yang pertama, membuat fungsi tubuh menjadi lebih baik dan stabil, kemudian membuat tubuh sehat dan berada dalam keseimbangan yang optimal, kemudian membuat hubungan sinergis antara ruh, hati nurani, jiwa psikis, dan tubuh fisik secara baik dan seimbang. Kemudian dapat memperkuat sistem penyembuhan tubuh. Kemudian pandangan Islam tentang hidup sehat. Dalam Islam, kesehatan dinilai sebagai suatu yang sangat penting dan amat harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada zaman Rasulullah SAW, beliau dapat dikatakan menjadi seseorang yang memiliki jiwa dan karakter yang baik dan sangat peduli mengenai kesehatan. Kesehatan dalam Islam tidak hanya ditekankan pada masalah fisik atau tubuh semata, tetapi juga kesehatan jiwa, psikis atau mental, dan kesehatan rohani atau spiritual. Kemudian ada sehat jasmani. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sehat jasmani, di mana dijelaskan terdapat ayat dari Al-A'raf dari ayat 31 yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaian yang indah di setiap saat meskipun memasuki masjid, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-Quran memberikan informasi perihal bagaimana memenuhi kebutuhan jasmani agar menjadi sehat, mulai dari proporsi makanan yang harus dikonsumsi, jenis makanan apa saja, dan bagaimana sampai pada detail praktisnya. Kemudian Nabi juga memberikan contoh-contoh yang beliau ajarkan dalam konteks menjaga kesehatan, seperti menutup hidangan ketika selesai makan, kemudian mencuci tangan sebelum makan, bersikat gigi, larangan bernapas, dan sambil minum. Karena pada saat musim pandemi ini, di mana virus itu mudah sekali menyebar, kita dituntut untuk lebih ekstra lagi dalam menjaga kebersihan. Jadi setelah makan cuci tangan, setelah memegang setiap 20 menit cuci tangan, seperti itu. Kemudian ada sehat jiwa, di mana di sini ada surat Asy-Syams ayat 7-10 yang artinya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasihan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Sebagaimana isyarat surat Asy-Syams ayat 7-10 di samping ini, misalnya Allah sudah memberikan perangkat dasar bagaimana kita menjadi sehat jiwa, dan itu tidak lain adalah dengan membersihkan jiwa atau hati dari segala hal apapun yang mengotori atau menjadi penyebab munculnya penyakit jiwa atau hati. Bahkan usaha pembersihan diri dengan cara mengingat Allah dijamin mengalami ketenangan dan ketentraman. Itu sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ra'd ayat 28. Kemudian ada sehat rohani atau spiritual. Cara untuk mendapatkan kesehatan rohani adalah dengan cara memurnikan diri, yang dalam bahasa agama dikenal dengan nama ikhlas. Bahkan ikhlaslah yang menjadi tolak ukur diterima tidaknya amal perbuatan manusia oleh Allah. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa ikhlas berkolerasi? Yang pertama, karena manusia terdiri dari dua unsur, yaitu materi dan non-materi.
Unsur materi berwujud sebagai seluruh anggota organ tubuh yang kita miliki, sedangkan unsur non-materi adalah ruh. Kedua, karena ruh adalah penggerak utama segala aktivitas manusia, maka ketika ia terus dirawat dengan cara memurnikannya, yaitu hidup berserah diri dengan selalu memurnikan atau ikhlas sejalan dengan fitrah manusia. Kemudian ketiga, karena ikhlas merupakan syarat utama dan diterimanya amal perbuatan manusia, maka apabila ia ikhlas sudah kuat tertanam dalam jiwa dan hati, maka secara otomatis berdampak pada kesehatan jiwa dan hati kita dan bahkan berpengaruh signifikan terhadap kondisi tubuh. Kemudian prinsip Islam dalam mewujudkan hidup sehat. Yang pertama, memenuhi hak-hak fisiologis secara tepat dan benar. Kesehatan fisik merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk biologis. Tubuh akan mengalami sakit manakala sebagai di antara organ-organ tidak dapat bekerja sebagaimana fungsinya. Akibatnya produktivitas kerja menurun dan hasil atau prestasi yang dicapai pun tidak maksimal sebagaimana dalam keadaan kondisi tubuh sehat. Penyakit dalam tubuh bila dibiarkan begitu saja sama halnya tidak mengindahkan arti kesehatan itu sendiri. Maka dari itu sejak PSBB berlangsung di masa corona ini, kita dianjurkan untuk setiap hari untuk melakukan olahraga, meskipun olahraga itu olahraga kecil, sekedar menggerakkan badan atau lari-lari kecil di sekitar rumah seperti itu. Kemudian membangkitkan dan mengembangkan jiwa-jiwa positif. Demikian halnya penyakit jiwa dan hati, bila terus bersemayam dalam diri kita maka akan berakibat fatal. Tidak hanya merusak eksistensi kita sebagai hamba Allah, tetapi dapat juga mengacaukan kehidupan sekitarnya. 1000 orang yang membekali diri dengan kedisiplinan dan kejujuran dalam suatu jalinan kerjasama usaha misalnya, dapat dihancurkan oleh satu orang yang mengembangkan sifat fitnah, hasud, korup, dan sifat-sifat negatif lainnya. Kemudian mengembangkan fitrah bertuhan dengan hidup penuh ikhlas. Dari sakitnya jiwa atau hati menunjukkan adanya sakit rohani, atau dalam bahasa populer disebut mengalami krisis spiritual. Bila demikian, maka jalinan hubungan kepada Allah sudah tidak murni lagi karena sudah terinfeksi dan tercampuri oleh sesuatu negatif dan palsu. Ketidakmurnian hubungan dengan Allah sudah tentu amal ibadahnya menjadi sia-sia. Karena syarat utama dan pertama diterima tidaknya amal ibadah adalah dilihat dari kemurniannya. Jadi dimensi tertinggi sehat rohani adalah ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian ada menjaga keseimbangan lingkungan hidup untuk mewujudkan hidup sehat. Dalam konsep Islam, alam memang dipergunakan untuk dieksploitasi untuk memenuhi hajat hidup manusia, tetapi pemanfaatan itu tidak berlaku mutlak. Islam memberikan rambu-rambu agar dalam penggunaannya justru tidak malah merusak dan membahayakan kelangsungan hidup makhluk bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Surat Al-A'raf ayat 56. Islam memberikan tuntutan simpel yang cerminkan dalam dua tuntutan besar, yaitu seruan untuk mematikan lampu atau tidak meninggalkan unsur energi apapun seperti gas misalnya di kala malam hari. Jadi ketika kita mau tidur itu dimatikan lampunya, lampu-lampu rumah, jadi itu bisa menghemat energi juga. Terus kalau misalnya kita mau jalan, kita harus periksa apakah di dalam rumah kompor sedang menyala atau tidak, kemudian lampu-lampu dimatikan serta memastikan bahwa tidak ada sambungan listrik yang menyala. Demikian presentasi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.